Haleluya. Shalom aleihim. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji Bapa Yahweh, saudaraku, pada pagi hari ini langsung aja kita membuka kitab suci kita yang pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Lukas. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Yang boleh hadir di tempat ini, kita boleh baca sama-sama ya. Ayat yang boleh tertulis di depan, dan mungkin untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, silakan buka sendiri kitab suci kita. Yang pembacaan hari ini diambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dengan judul itu Yeshua menyembuhkan 10 orang kusta. Karena ayat ada banyak, kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu silakan baca yang ayat yang genap. Ayat 11, dan terjadilah ketika dia berjalan ke Yerusalem dan dia melintas melalui tengah-tengah Samaria dan Galilea. Dan ketika dia masuk di sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh. Dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, Yeshua Tuhan, berilah kami kemurahan. Dan sambil memandang dia berkata kepada mereka, seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Dan sujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata, bukankah 10 orang yang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini. Ayat 19 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan dia berkata kepadanya, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, saya memberikan judul untuk khotbah pada pagi hari ini, yaitu kesetiaan Yeshua pada Torah. Ya, tadi kita boleh baca sama-sama dari kitab Lukas. Nanti saya akan membandingkannya dengan apa yang tertulis dari kitab Matius. Ya, sama-sama Yeshua menyembuhkan orang kusta, tetapi nanti prosesnya berbeda. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan bandingkan bersama-sama ya, sama-sama dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Lukas dan kitab Matius ya. Dulu kita di khotbah saya yang terakhir saya pernah mengatakan bahwa kalau di empat kitab awal di Perjanjian Baru, orang biasanya bilang ini adalah Injil. Ya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ya. Tapi kita boleh belajar sama-sama bahwa istilah Injil itu tidak dikenal dalam orang Nasrani ya. Kitab yang istilah Injil itu hanya dikenal oleh kitab suci dari kepercayaan yang lain ya, yang diturunkan oleh Tuhannya ya, oleh Tuhannya dari agama seberang tersebut. Padahal kita boleh sama-sama menyadari bahwa para murid Yeshua ini menulis sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dalam pengalamannya bersama dengan Yeshua, bukan pengalamannya dengan Tuhan atau ilahnya orang lain ya. Jadi puji Bapa Yahweh, kita mulai menghilangkan istilah
Injil dalam ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan istilah Tritunggal atau Trinitas, itu juga tidak tertulis dalam kitab suci kita. Itu sebenarnya tertulis di dalam kitab sucinya kepercayaan orang lain, ya. Jadi apabila ada orang yang menanyakan mengenai apa sih pendapatmu tentang Tritunggal, tentang Trinitas, nggak usah dijawab, karena itu tidak tertulis dalam kitab suci kita. Kalau mau nanya, tanyalah sama orang yang memiliki kepercayaan tersebut, ya. Tapi setidaknya kita bisa memberikan gambaran bahwa Tuhan kita tetap satu. Tuhan kita bukan ada tiga, tapi tetap Tuhan kita ada hanya satu, ya, yaitu Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya. Bahkan orang juga bingung bagaimana cara menggambarkan Yahweh, ya. Oh, Yahweh itu roh. Memang benar, Yahweh itu roh. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Tangan Yahweh tidak kurang panjang. Dengan kata lain, Bapak Yahweh punya tangan? Bapak Yahweh punya tangan? Punya. Kan katanya tangan Yahweh tidak kurang panjang. Lalu, telinga Yahweh tidak kurang tajam. Bapak Yahweh punya telinga? Punya. Lalu apa lagi? Bapak Yahweh punya hidung? Punya. Ketika Abraham mempersembahkan persembahan bakaran, Bapak Yahweh bisa mencium bau yang sedap. Bapak Yahweh punya hidung, ya. Jadi dalam gambaran Bapak Yahweh tersebut, Bapak Yahweh punya hidung, punya tangan, punya kaki. Itu digambarkan dalam rupa Yeshua, ya. Jadi itulah gambaran dari Tuhan kita, ya. Dia punya tangan, punya hidung, punya kaki, dan dia punya roh. Yang intinya dia punya roh. Dia punya roh artinya dia hidup. Karena yang menghidupkan itu adalah roh, ya. Beda kalau dia punya tangan, punya kaki, punya hidung, dia bukan roh, itu namanya apa? Patung, ya. Kalau patung dia dibuat dari bongkahan batu, ya, digambarkan serupa dengan manusia, tetapi dia tidak memiliki roh. Oleh karena itu dia disebut patung. Tetapi Bapa Yahweh dia punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki. Dia adalah roh. Artinya dia hidup dan dia digambarkan dalam rupa Yeshua, ya. Itu adalah kesatuan dari Tuhan kita, Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ya. Karena orang juga bingung, kok Tuhan kok seperti manusia, ya. Padahal Tuhan menciptakan kita serupa dan secitra dengan Dia. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan bahwa Dia punya telinga, punya hidung, punya kaki, manusia tidak terima, ya. Ya, itulah manusia, ya. Apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan pikiran manusia. Karena Bapa Yahweh ini tidak dapat digambarkan, tidak dapat difikirkan oleh pikiran manusia yang kecil, ya. Ingat itu, ya. Puji Bapa Yahweh. Kita akan belajar sama-sama mengenai kesetiaan Yeshua pada Torah. Next, selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan dilihat slide-nya, ya. Sudah saya kirim di dalam grup, ya. Latar belakang. Ada anggapan bahwa banyak orang beranggapan bahwa Torah sudah tidak berlaku, ya. Tetapi nanti kita akan lihat, kita akan belajar sama-sama, ternyata Yeshua pun dia tetap setia, bahkan dia adalah pelaku dari Torah tersebut, ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 kita sering sama-sama diingatkan oleh Bapak Gembala bahwa walaupun kita tidak setia, ia tetap setia kepada firman, ya. Lihat,
Bapa Yahweh setia terhadap dirinya yang adalah firman, dan firman-Nya itu adalah berupa Torah. Jadi Yeshua yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri tidak mungkin dia mengingkari Torah. Tidak mungkin dia tidak melakukan Torah. Jadi pasti Yeshua juga melakukan Torah. Ya, nanti kita juga akan melihat bagaimana cara menyembah Yeshua yang dilakukan dalam kasus seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang kusta. Dan juga kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus juga mengajak agar manusia boleh kembali kepada Dia. Ya, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach mengajak kita semua untuk boleh kembali kepada Dia. Ya, satu pertanyaan yang kemarin pernah saya tanyakan juga kepada kita semua, apabila kita nanti mati, kita akan kemana? Ya, banyak kepercayaan lain yang mengajarkan bahwa apabila nanti kamu mati, kamu akan begini, melakukan ini, itu, itu. Tetapi yang Tuhan Yeshua, yang Bapa Yahweh janjikan, yang Bapa Yahweh ajarkan kepada kita, apabila nanti kita mati, kita mau pergi kemana? Ya, karena itu sifatnya kekal. Ya, kekal berarti tidak ada batasan waktu, tidak seperti manusia hidup seperti di zaman sekarang. Manusia hidup memiliki rentang waktu selama dia hidup. Tetapi ketika kita mati, kita memiliki kehidupan kekal. Nah, pertanyaannya, kekalnya ada di mana? Ya, Yeshua mengajarkan kepada kita agar manusia kembali kepada Dia, kembali kepada Bapa Yahweh yang memiliki Syamaim, yang memiliki tempat yang kekal yang sangat indah. Firman Tuhan boleh mengatakan bahwa di sana tidak ada apa? Ratapan dan retak gigi. Artinya apa? Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada masalah, tidak ada kemarahan, tidak ada dengki, iri hati. Semua hanya berpusat kepada Bapa Yahweh, dan dikatakan bahwa dalam Syamaim hanya terdengar apa? Haleluya, terpujilah Yahweh, bukan ilah yang lain, bukan Tuhan yang lain. Itu yang dijanjikan oleh Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu dimanapun kita berada, tetap kita boleh mengingat bahwa Tuhan Yeshua selalu senantiasa mengajak kita kembali kepada Dia. Next, selanjutnya. Nah, kita akan melihat sama-sama saudara, bagaimanakah perbedaan cara kesembuhan orang kusta ini, ya. Sama-sama meminta kesembuhan kepada Yeshua. Sama-sama disembuhkan oleh Yeshua. Tetapi kita akan melihat bagaimana caranya, bagaimana jalannya, bagaimana prosesnya, dan kita maunya ada di mana. Ya, kita bisa melihat nanti ya. Perbedaan cara kesembuhan orang kusta tadi kita sudah baca sama-sama dalam kitab Lukas tadi ya, mengenai Yeshua menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, sekarang saya akan membandingkannya sesuai dengan apa yang tertulis dari kitab Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yuk kita lihat sama-sama. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu silakan baca ayat yang genap ya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Dan setelah dia turun dari bukit, kerumunan orang banyak mengikuti dia. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mengalihkan aku.
Dan dengan mengulurkan tangan, Yesua menjamah dia seraya berkata, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Dan Yesua berkata kepadanya, "Sangkallah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi dirilah dan lihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah Tuhan yang sebagai saksi bagi mereka." Amin, puji Bapa Yahweh. Dalam kitab Matius atau Matai tadi dikisahkan mengenai Yesua juga menyembuhkan seorang kusta. Hanya satu orang kusta. Dia setelah tampaklah dari kerumunan orang banyak mengikuti Yesua, dan orang kusta tersebut berkata, dia datang dan menyembah kepada Yesua sambil berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Ingat, dia datang menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dan dengan mengulurkan tangan, Yesua menjamah dia seraya berkata, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Ya, kita balik ke slide. Kita akan kita akan bandingkan sama-sama saudara apa yang tertulis dari kitab Matai tadi. Ya, dari kitab Matai, satu orang kusta dipulihkan, disembuhkan. Caranya bagaimana? Dia sujud datang menyembah kepada Yesua dan dia berkata, "Tuhan, jika engkau mau," alias jika Bapa Yahweh berkenan, engkau dapat menahirkan aku. Dan Yesua menjawab, "Aku mau." Seraya mengulurkan tangan, seketika itu juga kustanya disembuhkan, dihilangkan. Dalam kitab Matius tadi tertulis seperti itu. Dalam kitab Lukas tadi tertulis, saya akan ulang sedikit dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas, dan ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh. Sekali lagi, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh. Jadi 10 orang kusta ini berdiri dari jauh menghadap Yesua. Dan mereka mengangkat suaranya. Ya, dari jauh langsung mengangkat suara sambil berkata, "Yesua Tuhan, berilah kami kemurahan." Seraya memandang, dia berkata kepada mereka, "Seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Belum terjadi kesembuhan. Kapan terjadi kesembuhan? Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan, disembuhkan. Ya. Dalam kitab Matius atau Matai, satu orang kusta dia datang menyembah Yesua. Dalam kitab Lukas, 10 orang kusta. Mereka datang dari jauh. Yesua. 10 orang kusta tersebut minta pertolongan sama Yesua. "Yesua, tolong sembuhkan kami." Tapi dalam kitab Matius, satu orang kusta, di situ ada Yesua, dia langsung lari, dia langsung sujud datang menyembah kepada Yesua. Ya, dalam kitab Matius tertulis satu orang datang menyembah kepada Yesua. Perbedaannya dalam kitab Lukas, 10 orang memanggil Yesua dari jauh. Perbedaannya lagi, orang yang langsung datang menyembah kepada Yesua langsung dijawab sama Yesua, "Aku mau."
Seketika itu juga dia ditahirkan, langsung sembuh. Ketika dia sujud datang menyembah kepada Yeshua, langsung datang mendekat kepada Yeshua, langsung sembuh. Tetapi 10 orang kusta yang hanya berteriak minta tolong dari Yeshua, minta tolong dari jauh tanpa sujud menyembah kepada Yeshua, tidak langsung sembuh. Tetapi apa? Yeshua adalah setia dan adil. Ya, apabila kita berseru kepadanya, dia pasti menjawab. Sama-sama dijawab oleh Yeshua. Tetapi responnya, jawaban waktunya berbeda. Ya, kalau orang gak sabar mungkin udah manggil dari jauh, minta pertolongan, gak langsung disembuhkan, malah kamu pergi kepada imam. Ya, beda kan? Orang yang langsung datang menyembah kepada Yeshua saat itu juga langsung disembuhkan. Tetapi orang yang hanya minta tolong dari jauh tanpa menyembah kepada Yeshua, Yeshua enggak berkenan langsung menyembuhkan saat itu. Malah Yeshua berkata, pergi dulu tunjukkan dirimu kepada imam. Ya, itu adalah perbedaan yang kedua dari kitab Matius atau kitab Matius dengan kitab Lukas. Perbedaan yang ketiga, karena yang satu orang kusta ini merasa langsung disembuhkan, dan pada saat itu juga Yeshua ada di depan dia, dia bisa langsung sujud mengucap syukur kepada Yeshua. Berbeda dengan 10 orang kusta yang pergi menghadap Yeshua, yang hanya satu yang mengucap syukur kepada Yeshua. Yang 9, ya saya juga nggak tahu. Ya, hanya satu yang kembali yang bersyukur. Yang 9 mungkin ya saya juga nggak tahu ini apakah dia jadi menemui para imam, karena tidak dikatakan dalam ayat selanjutnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa mereka menemui imam, karena perintah Yeshua mereka untuk sembuh, mereka harus menemui imam, ya. Tetapi di sini posisi kita ada di mana? Kita mau hanya berseru, Yeshua tolong saya, hanya berseru tanpa sujud datang menyembah kepada dia seperti yang dilakukan oleh 10 orang kusta, atau kita mau Yeshua tolong saya, tetapi sebelum kita meminta pertolongan, kita mau sujud datang menyembah Yeshua dulu. Ya, itu adalah introspeksi dari kita sendiri. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang instan atau mau pilih yang ada waktunya? Ya. Karena manusia senantiasa pengen segala sesuatunya itu sama Tuhan tuh pengennya instan. Ya, ketika dia berdoa, Tuhan tolong berikan aku berkat, pada saat mereka membuka mata, mereka maunya langsung berkat tersebut ada di depan mata mereka. Nah, di sini pada saat ini Tuhan Yesus ngajarin nih sama kita. Apabila kita mau dipulihkan, kehidupan rohani kita mau dipulihkan, apabila hidup kita benar-benar mau berkenan kepada Bapa Yahweh, pertama yang kita lakukan adalah kita belajar seperti yang dilakukan oleh satu orang kusta tersebut. Sujud datang menyembah kepada dia, baru ajukan permohonan kita kepada dia. Bahkan dalam mengajukan permohonan pun dia tidak langsung bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya.
Tetapi dia berkata apa? Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat melahirkan aku. Ya, luar biasa memang Tuhan Yeshua Masiah itu ya. Apabila Tuhan mau, Tuhan pasti dapat menyembuhkan aku. Ya, Tuhan berkata apa? Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Lihat kata kuncinya, selagi ia dekat. Pada saat satu orang kusta tersebut dia sujud datang menyembah kepada Yeshua secara fisik, itu dekat. Berarti apa? Tuhan sesuai dengan firman-Nya, Tuhan pasti jawab. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Tuhan Yeshua yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri diserukan, dia disenangkan. Bapa mana yang tidak tergugah hatinya apabila anaknya mau sujud datang menyembah kepada dia, ya. Oleh karena itu saudara yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada dimanapun Anda berada, ya, permasalahanmu apapun, jangan langsung minta, jangan langsung tembak sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong berkati saya. Tuhan ajarkan sama kita sujud datang menyembah kepada Dia. Sama-sama disembuhkan, sama-sama diberkati. Tetapi ada waktu, ada jeda. Ya, apabila kita mau sujud datang menyembah kepada Dia, langsung Tuhan jawab. Tetapi apabila kita tidak mau sujud datang menyembah Dia, bahkan apabila si 10 orang kusta ini tidak mau menunjukkan dirinya kepada imam, pasti 10 orang kusta tersebut juga tidak akan disembuhkan. Ya, jadi si satu orang kusta ini udah tahu bagaimana caranya menarik perhatian Tuhan sebelum dia meminta. Ya, kan ada nih anak-anak di sini, anak-anak saya masih kecil, mereka biasanya kan kalau misalkan mau minta sesuatu biasanya kan nempel-nempel dulu, ya, Dedi sayang gitu kan. Ada ungkapan dulu supaya untuk menarik hati bapaknya. Kalau bapaknya udah seneng, pasti dikasih. Ya 99% lah dikasih. Apabila tidak membahayakan dirinya, apabila tidak bertentangan dengan kehendak Bapa Yahweh. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh satu orang kusta tadi. Dia tahu, dia mau memanggil bapaknya. Ya, bagaimana dia tahu kok Yeshua ini bisa diharapkan untuk meminta kesembuhan? Karena dia sebelumnya pasti sudah mendengar atau bahkan mungkin dia melihat bahwa Yeshua sebelumnya pernah menyembuhkan, ya. Itu adalah bagaimana kita orang bisa tertarik untuk beribadah, untuk datang menyembah kepada Bapa Yahweh apabila orang sebelumnya tidak pernah melihat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, ya. Jadi sebelum kita pergi melangkah memberitakan firman Tuhan, biarlah kita memastikan bahwa hidup kita memang sudah benar-benar berkenan kepada Bapa Yahweh, ya. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan. Walaupun sama-sama disembuhkan, tetapi ada perbedaan cara dan timing atau waktu, ya. Next, selanjutnya kita mau lihat dari kitab kitab Lukas tadi. Saya akan membacakan begini. Yang 10 orang kusta tadi, ya. Ada 10 orang kusta menemui dia, mereka berdiri dari jauh. Dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, Yeshua Tuhan,
berilah kami kemurahan. Dan sambil memandang dia berkata kepada mereka, seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Ya, jadi ketika mereka berangkat menemui imam, baru ditahirkan. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Ya, lihat. Lihat satu lagi dari kitab Matius atau kitab Lukas. Dalam ayat Matius 8 ayat keempat, dan Yeshua berkata, dalam ayat ketiga dulu deh. Dan dengan mengulurkan tangan, Yeshua menjamah dia seraya berkata, aku mau, kata Yeshua ya, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Dan Yeshua berkata kepadanya, camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun. Ya, sekali saya ulangi, camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan selanjutnya. Ya, mengapa Yeshua minta jangan katakan kepada siapapun? Ya, saat itu orangnya sudah disembuhkan oleh Yeshua, tapi Yeshua bilang jangan katakan kepada siapapun. Kenapa bisa begitu? Ya, padahal kan kalau secara logika kan udah disembuhkan, harusnya disaksikan ya. Tetapi kok Yeshua katakan jangan katakan kepada siapapun. Ya, berdasarkan Torah, ya, yang menilai kesembuhan adalah imam. Berdasarkan Torah. Dalam Imamat 13:14, saya akan bacakan sedikit aja Imamat 13 dan Imamat 14. Di sini ada aturannya. Aturannya Imamat 13. Bla bla bla, nih banyak nih. Dan ketika pada manusia terdapat tanda penyakit kusta, maka dia harus dibawa kepada imam. Next, selanjutnya nanti imam akan mengecek keadaan dari orang kusta tersebut. Next, selanjutnya apabila masih ada tanda-tanda tersebut akan dicek lagi selama beberapa hari kemudian, selama 7 hari kemudian, apakah masih ada tanda-tanda penyakit kusta atau enggak. Itu dalam ayat Imamat 13. Lalu dalam Imamat 14 mengenai penahiran penyakit kulit. Ya. Di sini dikatakan bahwa banyak sekali pokoknya tentang proses penahiran. Jadi yang menilai kesembuhan seseorang dari kusta adalah imam. Jadi Yeshua katakan apa? Jangan katakan kepada siapapun sebelum kamu pergi menghadap menemui imam. Ya, supaya apa? Supaya ketika misalkan saya udah disembuhkan. Tetapi berdasarkan Torah yang menilai kesembuhan adalah imam. Misalkan ketika saya mau menuju kepada imam, saya mau bersaksi kepada orang-orang saya sudah disembuhkan. Lalu orang-orang berkata, emang kamu sudah menemui imam? Ya. Mungkin orang bisa berkata, emangnya siapa yang menyembuhkan kamu? Kok kamu bisa bilang kamu sudah sembuh? Ya. Tetapi Yeshua adalah pelaku Torah. Ya. Torah saat itu sangat dihormati oleh bangsa Israel. Mereka adalah pelaku Torah totok. Ya. Jadi
Yesua benar sudah menyembuhkan, tetapi secara Torah imam yang harus mengecek, ya ibaratnya apa ya, yang memberi stempel bahwa stempel secara manusiawi, secara duniawi bahwa kamu sudah disembuhkan adalah imam, ya. Jadi Yesua tidak sembarang melahirkan. Yesua tidak hanya memberikan kesegaran rohani, tapi kesegaran jasmani dan juga beberapa penunjang-penunjang yang menyatakan dia sembuh, Yesua juga sudah sediakan. Atau bahkan mungkin ketika kita mau menuju kepada imam, kita bersaksi sama orang lain, "Allah, kamu tuh belum sembuh. Kamu itu masih ada bintik-bintiknya dikit," ya. Kalau ada orang nyinyir kan bisa seperti itu, Saudara, ya. Akhirnya apa? Imannya goyah. Tuhan tidak mau iman kita goyah. Oleh karena itu Yesua bilang, sementara kamu berjalan kepada imam, jangan katakan kepada siapapun. Ya, itu yang terjadi saat ini. Ya, dalam poin yang ketiga saya bilang, jangan biarkan orang lain mengganggu iman kita pada Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Ya. Dalam perjalanan kita mengenal kepada Yesua HaMashiach, Bapak Gembala sering katakan, boleh kita baca referensi-referensi, tapi ingat, pegangan kita tetap firman Tuhan. Ya, apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, semua itu tolak dalam Yesua HaMashiach. Nah, permasalahannya sekarang banyak para pengagung Yahweh yang sementara mereka berjalan kepada imam besar, yaitu Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach, mereka tengok kanan, tengok kiri, tanya kepada orang yang tidak mengenal kepada Bapa Yahweh. Ya, bahkan ada yang menghalang-halangi orang untuk datang beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena apa? Karena mungkin mereka dilarang, akhirnya mereka juga melarang penyembah Bapa Yahweh untuk beribadah. Ya, itu yang banyak terjadi saat ini. Dan yang parahnya adalah pengikut Bapa Yahweh juga berpikir, oh iya ya, benar juga. Ya, hati-hati ya. Apabila kita memang mau beribadah kepada Bapa Yahweh, benar-benar tujukan perhatian kita kepada Bapa Yahweh. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Jangan beribadah di tempat lain yang menyembah kepada ilah lain, ya. Kalau dulu saya pernah kesaksian kan, dulu saya sebelum mengenal istri saya, sebelum kita pacaran, saya ibadah 2 kali, ya. Pagi itu ibadah menyembah Bapa Yahweh, sore saya ibadah sama teman-teman kos cari cewek. Kalau zaman dulu. Kenapa? Karena saya belum mengenal istri saya, belum mengenal pacaran. Tetapi saat ini kita yang benar-benar sudah mau mengarahkan, mau fokuskan diri kita kepada Bapa Yahweh, benar-benar jangan beribadah di tempat yang tidak menyembah kepada Bapa Yahweh. Ya, kenapa? Karena Yesua katakan demikian. Jangan katakan kepada siapapun sebelum kamu menghadap kepada imam. Ya, karena itu bisa menjadi energi negatif bagi kita. Bisa menjadi penghalang bagi kita untuk kita mengarahkan diri kepada Bapa Yahweh. Ya, mungkin dengan alasan kemanusiaan atau mungkin dengan alasan gak enak kita mau datang beribadah ke tempat ibadah mereka pada saat Natal atau pada saat Paskah. Tapi saya himbau jangan. Karena di situ yang disembah bukan Yahweh. Yang disembah adalah ilah lain, ya. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri.
singkirkan segala energi negatif dalam kehidupan kita. Next, selanjutnya, satu slide terakhir. Yeshua setia pada Torah. Ingat, Yeshua setia pada Torah, bukan pada Taurat. Ya, sekali lagi, Yeshua hanya setia pada Torah. Dia bukan setia pada Taurat. Kok begitu? Nanti kita akan lihat di poin bawah. Kenapa Yeshua setia pada Torah? Ia memerintahkan orang kusta untuk pergi ke imam. Dengan kata lain, Yeshua adalah pelaku Torah. Lalu yang kedua, ia memerintahkan orang kusta yang disembuhkan agar memberi persembahan di Bait Elohim. Ya, ingat, memberi persembahan di Bait Elohim, bukan kepada Yeshua yang telah menyembuhkan tersebut. Ya, kenapa? Karena Yeshua adalah pelaku Torah. Dalam Imamat 14 ayat yang ke bagian-bagian terakhir ya. Di sini bagaimana mereka harus mempersembahkan persembahan ada banyak di situ. Sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan telah menyembuhkannya dari kusta. Jadi apa? Yeshua memang pelaku Torah. Dia tidak meniadakan Torah. Lalu yang ketiga, Yeshua senang disembah karena ia Elohim. Banyak orang berkata, tunjukkan sama saya. Yeshua minta disembah. Yeshua tidak minta disembah, tetapi ia senang disembah. Dalam ayat ini, ya, lihat. Dalam ayat ini, Yeshua senang disembah. Kenapa? Karena pada saat ia disembah, langsung pada saat itu juga terjadi pemulihan, kesembuhan. Tetapi orang yang tidak menyembah kepada Yeshua, dia tidak langsung memberikan kesembuhan. Ya. Yeshua senang disembah karena ia Elohim. Banyak orang juga berkata, coba buktikan bahwa Yeshua adalah Tuhan. Ya, di sini tertulis kan dalam kitab apa tadi? Lukas tadi kan, dalam ayatnya yang ke-17. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim? Dengan kata lain, Yeshua adalah Elohim, kecuali orang asing itu. Ya, Yeshua senang disembah, Yeshua senang dipuji, bahkan Yeshua, Bapa Yahweh, senang namanya untuk dipanggil. Ya, dalam kitab 1 Tawarin 16 ayat 8, dalam kitab Yesaya 12 ayat keempat, di situ jelas-jelas dikatakan, berserulah kepada Yahweh, panggillah namanya. Tetapi orang-orang seberang banyak yang bilang bahwa Yod He Waw He tidak bisa dipanggil, tidak bisa diucapkan. Bagaimana bisa Yahweh memperkenalkan namanya kepada Moshe untuk tidak bisa dibaca namanya, untuk tidak bisa dilafalkan. Ya, jadi Yeshua senang disembah, Bapa Yahweh senang namanya untuk dipanggil. Ya, Yeshua setia pada Torah, bukan pada Taurat. Apa sih Taurat? Taurat adalah catatan para rabi Israel mengenai apa? Etika, kebiasaan. Contohnya, contoh Taurat adalah Talmud. Ya, contoh Taurat adalah Talmud. Dulu saya ingat waktu David pernah bersaksi bahwa orang tua dari temannya ini mengatakan bahwa dalam kitab Talmud nama Yahweh tidak boleh disebut.
Nah, sekarang pertanyaannya, dia mau melakukan firman atau mau melakukan catatan para rabi Israel yang hanya berupa etika atau kebiasaan? Ya, ingat, dilarang menyebut nama Yahweh itu tertulisnya di Talmud. Dilarang menyebut nama Yahweh. Ya, tetapi Yeshua, Bapa Yahweh sendiri bilang, panggillah namanya. Ya. Jadi Torah katakan panggillah nama Yahweh, tetapi Talmud katakan jangan panggil nama Yahweh karena itu nama yang kudus. Ya, ingat, Talmud itu hanya catatan, bukan firman Tuhan. Ya, Yeshua hanya setia kepada Torah. Yeshua hanya setia kepada dirinya sendiri. Yeshua hanya setia kepada firman. Yeshua tidak setia kepada Taurat yang adalah bikinan dari para rabi-rabi Israel yang hanya berupa etika atau kebiasaan dalam beribadah. Ya, jadi di tempat ini saya katakan bahwa Yeshua yang adalah Yahweh itu sendiri dan dia sebagai Torah kehidupan atau Torah Hayim, dia mengatakan berserulah kepada Yahweh, panggillah namanya. Ya, jadi dimanapun kita semua Bapak Ibu yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, Yeshua bukan meniadakan Torah, tetapi dia sendiri adalah pelaku Torah, dia melakukan Torah. Oleh karena itu, panggillah nama Yahweh, panggillah nama Tuhan yang benar yaitu Yeshua, bukan Yesus. Ya, seperti yang dilakukan oleh kebiasaan orang Kristen yang ada di muka bumi. Ada yang manggil Yesus, ada yang manggil Jesus, ada yang manggil Yahshua, ada yang manggil Yahshua, tapi yang sesuai dengan huruf Ibrani adalah Yeshua. Panggillah namanya dengan benar, bahwa di sana ada keselamatan, di sana ada kehidupan, di sana ada kehidupan yang kekal yang boleh menjawab pertanyaan kita, apabila saya mati nanti, saya akan kembali kemana? Sudah terjawab. Saya akan kembali kepada Bapa Yahweh yang memiliki Syamaim, di mana di sana akan terdengar haleluya, terpujilah Yahweh. Haleluya. Sukses besar untuk kita semua, Bapa Yahweh yang berkati.